Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Supervisi Pendidikan. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam rangka membantu kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi ditunjukkan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Untuk itu, ada dua hal aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, hal-hal yang menunjukkan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pengertian pendidikan dalam bahasa Yunani dari kata pedagogik yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan secara eduker yaitu mengeluarkan dan menentukan. Tindakan merealistiskan potensi anak yang dibawa waktu dilahirkan ke dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan eduker, yakni membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa pendidikan berarti panggulawehan atau pengelolaan, mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan, dan watak, mengubah kepribadian sang anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Dari pengertian dan analisis yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani dalam interaksi alam dan lingkungannya. Selanjutnya, tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Fokus tujuan supervisi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Menurut Ametenbun, seperti yang dikutip oleh Kristiawan dan kawan-kawan adalah: yang pertama, membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Yang kedua, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang ketiga, membantu guru untuk mengadakan diagnosis. Yang keempat, meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. Yang kelima, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal. Yang keenam, membantu mempopulerkan sekolah ke masyarakat. Yang ketujuh,
membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri. Yang kedelapan, mengembangkan persatuan antar guru. Dan yang terakhir adalah membantu guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan perkembangan peserta didik. Menurut Suhertian, seperti yang dikutip oleh Muhammad Asrori, ada 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap guru. Dan yang terakhir, memberi wawasan luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan pendidikan serta meningkatkan kemampuan mengajar guru. Yang terakhir yaitu prinsip supervisi pendidikan. Secara sederhana, prinsip-prinsip supervisi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, supervisi didasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga, supervisi harus sederhana dan informal pelaksanaannya. Yang keempat, supervisi harus dapat memberikan perasaan aman pada guru-guru atau ustazah dan pegawai-pegawai sekolah atau madrasah yang disupervisi. Yang kelima, supervisi harus didasarkan atas hubungan profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan menimbulkan perasaan gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru atau ustazah. Yang ketujuh, supervisi tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, dan kekuasaan pribadi. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.